Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim wa syarrif wa karim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Shadaqallahul azim. Ayyuhal jam'ul karim, para pengharap ampunan dan keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, para pencinta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang semoga kita semua menjadi orang-orang yang istiqomah beribadah hingga akhir hayat kita, orang-orang yang akan mendapatkan husnul khatimah. Karena urusan dunia emang kagak pantas dipikirin buat mereka umat Nabi Muhammad dan mereka yang cinta kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Nanti kita ngaji, ibu bapak, ini majlis kelewat dahsyat. Dua momen yang dua-duanya kelewat dahsyat tentang keimanan kita dengan peristiwa Isra Mi'raj dan tentang cinta kita kepada seorang lelaki yang dari sejak bayi sudah diistimewakan oleh Allah. Nanti kita akan ngaji, selepas dari tempat ini kita akan punya keyakinan apapun yang menjadi hajat kita malam ini, dengan keberkahan ini majlis Allah ijabah semuanya. Mudah-mudahan sebelum bulan Ramadan kue lebaran udah numpuk semuanya, baju lebaran udah siap semuanya. Di pasar banyak, di rumah aman katanya banyak. Di mana? Di pasar belum ada aja. Mudah-mudahan biar kita Ramadannya bisa khusyuk. Jangan dari tahun ke tahun Ramadan puasa kadang-kadang ngalahin sholat tarawih gara-gara kecapean numbuk uli. Jadi ada jamaah, kenapa nggak kelihatan tarawih? Capek Ustadz, seharian numbuk uli bikin kue lebaran. Ini malam sebelum datang bulan Ramadan, dengan keberkahan ini majlis, Allah akan penuhi semua hajat kita. Nanti kita akan ngaji. Saya dapat waktu berapa menit ini Ustaz Narawi? 30 menit boleh ya? Hah? Lebih boleh, lebih boleh. Izinkan saya menyampaikan penghormatan buat tuan-tuan guru kita Al-Mukarram Wal-Muhtaram Al-Habib Mustafa bin Abdullah Al-Idrus. Semoga beliau terus dalam penjagaan Allah. Akhi fillah, yang saya banyak berbincang dengan beliau, yang mudah-mudahan terus dalam penjagaan Allah, Al-Mukarram Al-Ustadz Nahrawi, Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Syarifuddin. Karena saya sama beliau punya satu kesamaan, saya sama-sama dipanggil Abe. Jadi saya lebih suka kalau Ustadz Nahrawi lihat status saya, itu titel kiai saya ganti dengan Abe Haji, saya edit lagi. Karena bagi saya lebih angker dipanggil Abe. Jadi kenapa dulu saya minta dipanggil Abe? Karena anak-anak jadi takut minta duit sama saya. Panggil Abe. Al-Mukarram Wal Muhtaram Ketua DKM kita Al-Ustadz Ahmad Zayadi. Al-Mukarram Wal Muhtaram tokoh masyarakat kita Bang Haji Awing, serta para asatid, para tokoh lainnya yang maafkan saya tidak menyebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau-beliau. Jamaah, kita masuk kepada bab pertama tentang Isra Mi'raj, karena nanti ada manakib akbar yang juga saya akan ajak kita masuk ke dalamnya. Setiap orang yang hadir di majlis Isra Mi'raj tidak bisa dibantah, mereka adalah orang-orang yang punya ketauhidan level tinggi.
Mengapa? Mereka bukan sekedar mempercayai, mereka bukan sekedar mengimani, mereka kemudian menggelar acara peringatan Isra Mi'raj, diajak untuk satu optimis. Bila yang kau sembah adalah Dia Allah Jalla Jalaluh, maka dalam peringatan ini kita diingatkan, Dialah Allah yang telah memperjalankan Nabi Muhammad dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Ghairu ma'qul, nggak masuk akal. Tetapi kenapa kemudian kita mengimaninya? Karena Allah bercerita di dalam Al-Quran. Kenapa kemudian kita mengimaninya? Karena terlalu mudah buat Allah untuk melakukan apa saja. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Jamaah, di dalam Al-Quran bukan cuma peristiwa Isra Mi'raj yang nggak masuk akal. Ada seorang wanita yang bernama Maryam, tidak tersentuh laki-laki tapi hamil dan melahirkan. Akal yang mana yang bisa nerima kalau bukan iman? Di dalam Al-Quran Allah ceritakan Ibrahim yang dilempar dalam kobaran api dan tidak terbakar. Dalam Al-Quran Allah ceritakan perihal Musa yang tongkatnya dilemparkan berubah menjadi ular. Di dalam Al-Quran Allah ceritakan Musa yang tongkatnya diketokkan ke laut terbelah menjadi sebuah jalan. Padahal saat itu semua pengikutnya telah ragu. Falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Begitu ceritanya. Tatkala dua pasukan sudah saling melihat, pengikut Nabi Musa dan Fir'aun yang mengejarnya, jamaah, kemudian pengikut-pengikut Musa diceritakan oleh Allah, kita bakalan ketangkep. Tapi Nabi Musa karena dia kenal siapa Tuhannya, dia kemudian diceritakan dalam Al-Quran menjawab, qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Sekali-kali tidak, karena Dia Allah Tuhanku akan memberikan aku petunjuk. Inilah energi yang dibangun di Majlis Isra Mi'raj, sebuah keyakinan optimis yang begitu tinggi. Jadi kalau cuman urusan dunia kemudian kita hadir di Majlis Isra Mi'raj dan kita hadir di Manaqib Akbar Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani yang disebut sebagai Sultanul Aulia, Imamul Asfiya, kelar semua urusan. Kenapa? Karena ini malam menjadi sebuah amalan yang nanti kita akan ngaji. Dalilnya kelewat banyak yang membuat engkau terbebas dari segala kesusahan. Kita lihat dalil pertama. Ada ayat Al-Quran yang menceritakan perihal kita malam ini. Kata Allah dalam Al-Quran, falkuruni alkurkum washkuruli wala takfurun. Ini jaminan dari Al-Quran bahwa mereka yang berada di Masjid Hidayatullah, yang duduk berlama-lama di tempat ini, lisannya sudah tidak terbilang lagi berapa kalimat zikir yang diucapkan. Maka kata Al-Quran, siapapun engkau yang ada di majlis ini, kau sedang diingat namanya oleh Allah. Sallu ala Nabi. Jamaah, kalau orang udah dikenal, diingat sama Allah, mana mungkinnya dibiarkan dalam kesusahan. Tadi saya ngobrol sama Bang Awing di tempat penerimaan tamu. Orang pada berebut pengen deket sama pejabat, pengen kenal sama penguasa. Berapa banyak orang yang sampai sekarang masih jadi pengikutnya. Siapa namanya? Mulyono. Kenapa? Karena mereka yakin ada yang mereka dapatkan. Kekuasaannya udah habis, 10 tahun selesai. Tapi masih banyak orang yang berebut pengen deket. Kita lihat berapa banyak orang-orang yang mereka tersenyum setiap saat karena dekat dengan Bapak Presiden. Ini malam kekecilan yang begituan. Kita diajak sama Ustadz Nahrawi, sama ketua DKM, ente kalau cuman kenal sama manusia, bergantung sama manusia, ada batasnya. Dia masih kepengen jadi raja, udah diturunin
Jamaah, betapa banyak orang yang kemudian kebingungan, yang dia jadikan tempat bergantung ternyata sudah tidak punya jabatan, berpindah ke tempat yang lain. Tapi ini malam kita yang hadir di Majelis Isra Mi'raj diingatkan di dalam Al-Quran, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah, Dia yang maha memberikan rezeki, Dia mempunyai kekuatan. Jamaah sekalian yang berbahagia, maka kalau ada orang yang dia datang ke Majelis Isra Mi'raj, mengimani perjalanan Isra dan Mi'raj, dan dia tahu kemudian ada oleh-oleh dalam tanda kutip perjalanan Isra Mi'raj, yakni salat, maka dia tidak perlu lagi ada gelisah di dalam hatinya. Nah jamaah, di dalam Al-Quran ada cerita, ini orang-orang yang dosanya kelewat gede. Jamaah, apa yang dilakukan? Dia punya saudara diceburin ke sumur, dibuang ke lubang sumur. Yakub, putra-putranya di Al-Quran diceritakan, Yusuf yang masih kecil dibuang ke dalam lubang sumur. Mana ada orang yang sampai setega itu kepada saudaranya yang masih kecil. Tapi Al-Quran bercerita, Bapak Ibu, bukan cuman itu, nih anak-anaknya begitu durhaka sampai orang tuanya menjadi buta karena nangis, dan begitu dalam kesedihannya dimaki dia punya orang tua. Yakub ayahnya dimaki. Al-Quran yang bercerita, qalu tallahi tafta'u tadhkuru Yusuf hatta takuna haradan aw takuna minal halikin. Mereka berkata, anak-anak Yakub, demi Allah kau adalah seorang lelaki yang selalu memikirkan Yusuf sehingga kau mempunyai penyakit dan kau akan binasa. Anak ngomong begitu sama bapaknya. Kayak apa nih dosa? Sama saudara dia jahat, dia tega. Sama orang tua seorang ayah dia durhaka. Tapi kita lihat Al-Quran menceritakan dalam surah Yusuf, ini mereka semuanya kemudian diangkat derajatnya oleh Allah jadi nabi. Dosanya nggak ketulungan. Biar kita tahu Tuhan yang kita sembah adalah Dia yang mempunyai kasih sayang. Betapapun kau punya dosa, betapapun kau punya kesalahan, kalau kau datang meminta, maka Allah akan memberikan. Itu yang dosanya gedenya nggak ketulungan. Apalagi mereka yang datang di tempat ini benar-benar berharap keberkahan dari majelis ini. Lihat, kau tidak pernah diperkenankan untuk menjadi orang yang putus asa. Jamaah, Allah ceritakan pada ayat lainnya, ini semuanya mereka kemudian menjadi nabi. Ketika mereka datang kepada ayahnya, tatkala ayahnya matanya kemudian sudah bisa melihat karena diusap dengan baju yang dia mencium bau badan Nabi Yusuf. Ini nyambung. Pokoknya kalau cinta aulia, mereka tidak lagi melihat wilayah logika. Jemaah, apa yang diceritakan dalam Al-Quran? Mereka datang ke bapaknya, qalu ya abana astaghfir lana dhunubana. Apa ayat lanjutannya? Qala sawfa astaghfiru lakum rabbi innahu huwal ghafurur rahim. Kan kalau kita hadir di Majlis Isra Mi'raj, kita diajak kepada sebuah kekuatan yang maha dahsyat, yakni Dia yang maha sempurna. Nabi Yakub berkata, aku akan mintakan ampun untuk kalian karena Allah yang aku sembah, Dia adalah bukan hanya maha pengampun, tapi Dia juga maha penyayang. Biar kita kenal, Pak. Kan kadang-kadang kita nyembah sholat dari akil balik, sujud, ruku, sujud, diri 4 rakaat. Kita melaksanakan asar,
maghrib 3, kemudian isya 4, ditambah subuh yang begitu berat 2, zuhur kita lakukan 4, 17 rakaat dalam 24 jam, 17 kali melaksanakan sholat, menyembah Dia yang Maha Kuasa, tapi tetap di hati masih punya curiga dan putus asa. Ini kan kebangetan. Ente lihat yang cuman datang ke istana negara sebulan sekali aja girangnya kagak ketulungan. Bisa datang ke istana negara sebulan sekali, pasti dia punya kedudukan. Bagaimana ente yang datang kepada Allah dalam ruku dan sujud dalam 24 jam 17 rakaat, masa iya tidak mempunyai harapan? Betul apa kagak logikanya? Nggak bisa dibantah. Girang mereka karena dekat kepada yang berkuasa di republik ini, girang mereka karena dekat dengan orang kaya di republik ini. Tapi engkau yang datang di Masjid Hidayatullah adalah orang yang mendatangi Allah 17 rakaat, dan Dia Maha Kuasa dan Dia Maha Kaya. Shallu ala Nabi. Ini orang yang udah dosanya kelewat gede, diceritain sama Imam Ghazali. Tatkala dia punya bapak berdoa di waktu sahur, kata Imam Ghazali, kan besok kita mau dekat bulan Ramadan, rasa-rasanya sih yang namanya sahur kita pasti jalanin. Ini waktu istimewa jemaah. Fa'auhallahu ilaihi qad ghafartu lahum wa ja'altuhum anbiya. Ini Imam Ghazali yang bercerita dalam Ihya-nya, aku telah ampuni dosa semuanya anak-anakmu yang tega telah menyeburkan atau membuang saudaranya ke dalam sumur, yang telah durhaka kepada ayahnya, membuat kedua mata buta karena menangis dalam keadaan sedih dan menderita. Dimaafin Pak. Ada nggak jamaah yang punya dosa kayak anak-anaknya Yakub? Nggak ada. Kita paling juga beraninya sama orang tua minjem duit mulu, minjem duit tapi kagak mulangin orang tua. Betul apa kagak? Banyaknya yang begini, tumben-tumbenan lu datang pagi-pagi kemari bawa nasi uduk. Kangen Bu, Pak tuh tahu dia pacingan. Nemenin ngobrol, perlu banget nemenin makan. Pulang ya, ngomong-ngomong anak saya mau ujian, ini duit belum ada, ya dia minjem duit ya. Padahal dia sampai bisa juga ngomong gitu, pokoknya ntar kalau saya punya duit Bu, saya ganti duitnya, ntar nih kita lagi ada proyek nih, ntar saya umrohin. Girang tuh emaknya, girang apa kagak? Kalau kata emaknya, gue tahu lu bohong, cuman gue girang lu bohongin lempangan yang ini. Mau diberangkatin umroh. Jemaah sekalian yang berbahagia, diceritakan oleh Imam Ghazali, ini anak-anaknya menjadi nabi. Karena nabi itu adalah bedanya nabi dan rasul. Nabi itu dikasih wahyu tapi buat diri dia, nggak buat ngajak umat. Tapi dia punya dosa kelewat gede. Itulah yang saya ingin ajak kepada kita di Majlis Isra Mi'raj. Bila kau telah meyakini peristiwa Isra Mi'raj terjadi, ruhan wa jasadan, dan kemudian ada perintah sholat, cukup itu menjadi sebuah alasan kau tidak boleh dipusingkan urusan dunia. Jemaah sekalian berbahagia, apa yang Allah kagak punya? Orang-orang yang durhaka saja masih diberikan karunia karena Allah punya sifat Rahman. Kita kumpul di rumah Allah, bertamu ke rumah Allah, kita baca zikir, kita bermunajat, kita baca kisah maulid Nabi, kita baca bahkan manaqib aulia, sultanul aulia. Mana mungkinnya kemudian dibiarkan dalam kesusahan. Jadi kalau ada orang yang sudah yakin dengan Isra Mi'raj, sholatnya dibenerin, dia kagak bakal jadi susah. Apalagi di waktu sahur dia punya ikhtiar datang kepada Allah. Bab yang kedua, karena penceramahnya ada dua, bab tentang manaqib akbar.
sang sultanul aulia wa imamul asfiya. Jemaah, lelaki yang satu ini adalah lelaki yang sangat cinta dan dicintai oleh Allah. Cinta kepada Allah dan dicintai oleh Allah. Betapa enggak, beliau diceritakan dalam berbagai kitab, seorang bayi yang satu-satunya bayi berpuasa di bulan Ramadan. Sultanul Aulia Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, bayi udah puasa. Bahkan diceritakan, wa kana an-nasu idza syakku raja'u ilaihi, idza syakku bil hilal raja'u ilaihi. Manusia-manusia yang ada di kampung halaman Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani saat beliau masih bayi, kalau mereka ragu ada yang ngeliat hilal apa kagak, kan permulaan Ramadan kudu ngeliat hilal, ru'yatul hilal, ragu, maka kemudian mereka mendatangi berbondong-bondong ke rumah Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani yang masih bayi. Apakah kemudian dia menyusu atau tidak? Karena setiap bulan Ramadan siang hari walaupun bayi, beliau tidak menyusu karena ikut berpuasa. Sallu ala Nabi. Ini umatnya Nabi Muhammad nih. Makanya kita kagak kejangkau ketika menceritakan tentang istimewanya Nabi Yuna Muhammad. Ini umatnya Nabi Muhammad, dzurriyyah baginda Rasulullah. Ada satu kitab namanya Jami Karamatil Aulia, Tuan Syekh Yusuf An-Nabhani. Beliau bercerita, ada seorang ibu kepuyengan ngelihat anak lelakinya. Seorang emak, seorang ibu kepuyengan datang, annamra'atan ja'at ilaih, seorang ibu datang kepadanya dan membawa anak lelakinya, kemudian berkata, ya sayyidi, inna ra'aitu qalba waladi syadidat ta'alluqi bika. Datang nih ngadep soan ke Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Seorang ibu dituntun dia punya anak. Wahai Tuan Syekh, ini anak lelakiku, aku melihat hatinya begitu cinta kepadamu, ta'alluq kepadamu. Wa kharajat an haqqi fika, sampai hak aku sebagai ibunya kagak diopenin, saking cinta sama engkau punya kedudukan. Mudah-mudahan pada waktunya kita merasakan ini. Ketika kita hadir membaca manaqib, itu bukti yang tidak terbantahkan dalam hati kita ta'alluq kepada Tuan Syekh. Jemaah, apa yang kemudian dilakukan oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani? Karena nanti kita akan lihat bagaimana Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani ingin mengajak kepada pencinta-pencintanya naik kepada satu makom yang kelewat tinggi. Dalam kitab itu diceritakan. Jadi memang kagak pantas ente sebagai umat Nabi Muhammad kelewat istimewa, ditambah lagi dengan cinta kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Jemaah, apa yang dilakukan oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani ini dalam kitab Jami Karamatil Aulia banyak diceritain, karena ini kitab unik, menceritakan para aulia, dan ini adalah yang kita cintai, Sultanul Aulia wa Imamul Asfiya. Diambil sama Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, emaknya nggak ketahanan. Ini anak saban ari yang dia rindukan cuman Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Bisa kayak begitu ya Bu, Pak? Ada orang yang dibikin sama Allah nggak bisa jauh dengan Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Emaknya kebingungan, ama emaknya kagak punya open sama sekali. Yang dia bayangkan hanya Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Saat itu emaknya kemudian berinisiatif, dituntun bertemu dengan Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Jemaah, dijadiin santri, fa'akhadahu
dijadiin santri sama Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini kita nih pencinta Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, walaupun tidak bertemu, saat engkau membaca manakibnya maka engkau adalah orang-orang yang disebut santri-santri beliau. Karena memang ada satu kitab, Pak, sebelum saya lanjutkan kisahnya, ada satu kitab yang namanya Misbahul Anam wa Jala'ud Dhulam. Ini karya cicitnya dari Sahib Ratibil Haddad, Al-Habib Alawi bin Ahmad bin Hasan bin Sahib Ratibil Haddad. Cicitnya saya ngajiin kitab beliau juga. Tapi dalam kitab Misbahul Anam wa Jala'ud Dhulam ada satu fasal yang beliau menceritakan tentang kita yang ada di tempat ini dan apa yang akan didapatkan. Kata beliau begini, yambaghi likulli muslimin talibil fadli ayyal tamisa al barakati wan nafahati wastijabatad du'ai wa nuzular rahmati fi hadratil awliyai fi majalisihim wa jam'ihim ahya'an au amwatan. Dalam kitab itu diceritakan seharusnya buat setiap orang Islam yang dia pengen mendapatkan berlimpah karunia, hendaklah mereka mencari keberkahan, mencari keberlimpahan karunia, menginginkan terkabulnya doa dan mendapatkan cucuran rahmat dari Allah. Dia kudu datang kepada para aulia di majlis mereka, perkumpulan mereka, mereka masih hidup ataupun mereka sudah mati. Inilah yang kemudian menjadi dalil Ustadz Nahrawi ketika kemudian begitu confident mengumpulkan jamaah membaca manaqib dari Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Tanggung langsung Sultanul Aulia, kan wali banyak, tapi ini rajanya para wali. Jamaah, dalam kitab itu diceritakan kalau ente pengen mendapatkan keberlimpahan karunia, keberlimpahan berkah, kalau ente pengen mendapatkan doa yang diijabah, maka kau kudu datang ke majlis di mana para aulia disebutkan namanya. Sallu ala nabi. Ya Rabb, ini yang terjadi kepada kita. Saya ingin tuntaskan cerita yang tadi dalam kitab Jami' Karamatil Aulia, karena saya ngaji ini kitab. Saya memang demen Ustadz Nahrawi, kita satu frekuensi karena memang saya demen membaca sirah tarjamah manaqib para aulia karena membuat kita menjadi percaya diri. Tuh lihat, Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani sampai menginginkan makom pada para pencintanya sampai pada sesuatu yang gak masuk akal. Saya ketika ngebaca geleng-geleng kepala, sampai segininya Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani kepengen kepada para pencintanya yang ngikutin thariqahnya, yang ngikutin jalannya untuk mendapatkan satu makom. Jemaah, ini bagian akhir menjadi konklusi. Ketika satu waktu setelah anaknya ditinggal jadi santri Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, ibunya satu waktu datang lagi nengokin, tapi kaget. Fawajadathu nahilan wa mustarron. Begitu dia datang ke pesantrennya nengokin anaknya, dia mendapati anaknya dalam keadaan kurus dan wajahnya kuning pucat. Kan kalau kurus berarti kurang makan, artinya dia punya tirakat, nggak makan dulu. Sebenarnya saya nyampein kayak begini berat karena menyudutkan diri saya juga, karena saya kebangetan gemuk 100 kilo lebih sebenarnya. Sama siapa? Abang Jamaah sekalian berbahagia,
Dia masuk, dia tinggalin anaknya, sedih. Ibu yang gak mana sedih ngelihat anaknya kurus. Wa ya'kulu sya'ira, dia sedang makan roti gandum. Wa tarokathu, ditinggalin anaknya. Dia masuk, bertemu, memberi salam kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, diterima. Ya Sayyidi, dia berkata karena begitu ngelihat Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau sedang makan daging ayam, wa ya'kulu dajjajah. Ya Sayyidi, wahai tuanku, bagaimana anakku kau biarkan makan roti gandum sedangkan engkau sedang makan ini ayam? Jemaah, apa yang kemudian terjadi? Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, ahlan wa sahlan Habib Mustafa. 5 menit lagi Habibana. Karena tanggung ini, biar jamaah pada tahu bahwa Ustadz Nahrawi akan mengajak kita kepada satu keadaan makom di mana kau tidak lagi melibatkan akal kalau sudah punya cinta kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Ada yakin? Begitu datang, dia ngelihat Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani makan ayam. Protes nih ibunya, kau biarkan anakku makan roti gandum, kemudian engkau sedang menikmati makan ayam. Apa yang dilakukan oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani? Beliau letakkan tangannya kepada tulang belulang ayam itu sambil berkata, tawa biiznillah, faqamat. Ini tulang-tulang bekas makan beliau, ini sekelumit tentang beliau, tapi nanti kita ambil hikmahnya. Singkat kita ambil hikmahnya. Ketika diletakkan tangannya, berkata ini Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, berdirilah kau tulang belulang dengan izin Allah, dan kemudian ayam itu kembali hidup setelah jadi tulang belulang. Sallu ala Nabi. Jemaah, ini diceritakan dan ini terlalu sederhana. Ketika kemudian udah hidup nih ayam, ini kalimat yang kita perlu berikan underline, garis bawah, bahwa Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani ingin mengajak kepada siapa saja yang mencintainya bahwa engkau akan sampai kepada ma'rifatullah, mengenal Allah tidak lagi wilayah akal. Kau boleh tidak punya kemampuan, kau boleh dalam keterbatasan, tapi kalau kau murid Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, diingatkan untuk mengingat bagaimana kau punya Tuhan, punya kekuatan. Tawa biiznillah, berdirilah kau wahai tulang belulang dengan izin Allah. Faqamat, jadi ayam lagi. Kira-kira kalau orang kampung sini punya sampai pada makom itu, kira-kira makannya tiap hari daging kambing, jangan-jangan habis makan kambing selalu hidup lagi itu kambing. Apalagi mau Idul Adha, ke pasar cuman beli tulang doang, pengen dihidupin lagi. Tapi ini kelewat kecil buat mereka yang mengimani Isra Mi'raj, buat mereka murid Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Apa kata beliau? Begitu ngelihat ini ayamnya jadi hidup lagi, kemudian Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani berkata kepada ibunya, idza sara ibnuka hakadha falyakul ma syaa. Bila telah menjadi anakmu seperti ini yang aku lakukan, tulang belulang kemudian jadi ayam, maka dia boleh makan apa yang dia kehendaki. Jadi diajarin sampai pada makom yang kelewat tinggi, yang kau tidak lagi bergantung kepada makhluk. Imam Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani mengajarkan kepada mereka yang baca manaqibnya, kau disuguhkan dengan karomah-karomah yang tidak masuk dalam nalar akal, supaya kau semakin kenal dengan siapa yang disembah oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, dengan siapa yang kau menyembah dengan Tuhan yang sama. Itu yang diinginkan. Bila sudah dekat sama Allah, maka yang ada hanyalah kebahagiaan. Bila sudah berlimpah kebahagiaan, ceramah kudu diselesaikan,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.